Oke, terima kasih. Oke, silakan kepada siapa Jessica dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan yang sudah hadir di konferensi pers ini. Perkenalkan, nama saya Jessica Gazela, selaku Marketing Director dari PT Permata Indah, dan rekan saya Anis Purli Rahmawati sebagai Humas dari PT Permata Indah. Alasan kami mengadakan konferensi pers adalah untuk meluruskan kesalahpahaman yang beredar, isu-isu negatif yang beredar di berbagai sosial media. Nah, Fresi telah hadir di Indonesia sejak tahun 2008, adalah pelopor dan minuman sari buah dalam kemasan yang higienis dan siap untuk dikonsumsi dengan teknologi pengolahan pangan dan pengemasan yang terbaik. Fresi selalu berkomitmen untuk melakukan inovasi produk sehingga seluruh masyarakat dapat selalu merasakan manfaat dari nutrisi yang diberikan kapan saja dan di mana saja. Fresi hadir juga untuk mendukung gaya hidup Indonesia yang membutuhkan kepraktisan, namun tidak melupakan kesehatan dengan memberikan manfaat terbaik buah dan sayuran dari alam untuk hidup yang lebih sehat. Terkait oleh isu-isu negatif dari sosial media, kami ingin menanggapi bahwa bahan dan komposisi minuman yang terkandung dalam Fresi ini telah diperiksa oleh BPOM dan tidak ada kotoran di dalam kemasan seperti apa yang selama ini selalu diusulkan. Kami juga berharap dengan adanya pencantuman label baru ini, masyarakat tidak perlu mencemaskan berita negatif yang tidak ada buktinya. Fresi ini dibuat menggunakan buah asli, diproduksi dengan standar tinggi untuk menghasilkan minuman sari buah dengan kualitas yang tinggi. Sari buah dan sayur serta bulir-bulir yang terkandung dan terdapat komposisi di minuman ini diproses menggunakan teknologi UHT terbaik untuk menjamin kandungan vitamin dan nutrisi buah yang ada di dalam kemasan, sehingga kandungan Fresi tetap terjaga. Fresi tidak mengandung pengawet karena diproses dengan menggunakan teknologi ultra high temperature atau UHT yang mampu menghilangkan bakteri jahat namun tetap menjamin kandungan vitamin dan nutrisi dari buah serta sayuran agar tetap terjaga. Selain itu, Fresi juga menggunakan kemasan antiseptik dengan 6 lapis untuk melindungi cairan yang terkandung dan memberi kelembapan udara luar dan sinar ultraviolet, sehingga kualitas produk Fresi tetap terjaga dan tetap nikmat untuk dikonsumsi walaupun digunakan setelah 8-12 bulan dalam kondisi kemasan tertutup. Oke, selanjutnya Fresi ini sejak dulu hingga saat ini tetap aman untuk dikonsumsi. Jadi Fresi ini sebagai minuman yang sehat dan memiliki kualitas yang tinggi.
Dan penjualan Fresh ini sejak tahun 2008 hingga sekarang itu bisa dapat mengalahkan para pesaingnya dengan inovasi sendiri, dengan keunikan produk kita sendiri. Jadi Fresh itu juga memiliki banyak rasa, banyak rasa buah yang baru, serta pastinya aman untuk dikonsumsi di kalangan remaja maupun dewasa. Dan harganya pun juga terjangkau. Oleh karena itu, jadi PT Permata Indah ini telah merencanakan akan memproduksi rasa baru Freshie atas permintaan masyarakat. Jadi intinya klarifikasi kali ini bahwa Fresh ini tidak ada kemasannya sangat bagus, tidak ada kotoran apapun. Jadi itu cuma hanya sekedar isu dari media sosial. Kami juga sangat menjaga kebersihan di produk Fresh ini. Dan PT Permata Indah juga pastinya akan memproduksi produk-produk baru pada hari ke depannya. Jadi sekian dari klarifikasi kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Silakan kepada teman-teman media untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Saya Banisa dari Media Jakarta News. Ingin bertanya kepada PT Permata Indah. Apa tindakan selanjutnya yang Anda ambil terhadap pelaku yang menyebarkan isu di media sosial tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Untuk pelaku yang menyebarkan isu-isu negatif dan tidak benar yang ada di sosial media, yang pasti kami akan meminta kepada para pelaku untuk di take down atau dihapus postingannya, karena postingan yang dibuat oleh pelaku dapat merugikan pihak PT Permata Indah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan dari teman-teman media yang lain. Yang namanya konferensi pers itu pasti pertanyaannya banyak ya. Silakan. Kalian mau dari satu media mau memberikan pertanyaan apapun silakan. Karena kita ingin melihat bagaimana tanggapan dari si narasumber ini, dia menguasai atau tidak dengan ada permasalahan yang terjadi. Teman-teman medianya mana nih? Tidak ada yang mau memberikan pertanyaan, dipersilakan ya, wajib memberikan pertanyaan. Saya dari Raja Wali ingin bertanya, seberapa besar kerugian dari PT Permata Indah yang tadi sudah disebutkan ada kerugian di atas kasus ini? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kerugian yang berdampak pada produk kami itu mencapai 1 miliar karena kami mengalami penurunan dalam penjualan di bulan Maret sampai bulan Juni, sehingga kami mengalami kerugian kurang lebih 1 miliar. Ada lagi yang lain? Oh iya ya, harus memberikan tanggapan terus-menerus gitu.
Oke, saya mau bertanya. Saya Nadia dari CNN Indonesia ingin bertanya, apa alasan dibalik isu tersebut? Maksudnya alasan pelaku menyebarkan isu tersebut di media sosial itu apakah ada alasan tertentu? Apakah hanya sekedar iseng-iseng aja? Atau bagaimana? Kalau menurut saya mungkin karena dia tidak dia tidak berminat gitu dalam produk kami, sehingga berusaha untuk memberikan isu atau menjelek-menjelekan nama produk kita gitu. Jadi masih menurut kalian ya, berarti kalian belum bertemu langsung dengan sang pelaku, belum kayak mendatangi pelaku dan bertanya alasan mereka melakukan menyebarkan isu ini itu apa? Dia hanya baru sekedar Pelaku menurut. isu sosial media karena produk ditemukan kotoran atau produk di dalam produk kami Freshie. Lalu kami bertanya kepada pelaku apakah benar produk kami ada kotoran di dalamnya, dan ternyata hanya menimbulkan kesalahpahaman karena pelaku memberitahu bahwa itu adalah karena dia meninggalkan produk tersebut terlalu lama. Jadi hanya kesalahpahaman dan bahwa isu itu tidak benar. Jadi produk itu kotor dikarenakan pelaku menyimpan produk tersebut terlalu lama. Saat ingin digunakan, akhirnya produk itu kenapa? Dia menyimpan produk tersebut dalam posisi terbuka, sudah diminum lalu dibiarkan dalam posisi terbuka, lalu dibiarkan terlalu lama. Jadi kesalahpahaman ya? Iya. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Saudara Brando dari media Manado TV, di chat mungkin bisa dijawab, silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Brando, media Manado TV. Jika kerugian yang dicapai mencapai 1 miliar, apakah berdampak terhadap gaji karyawan? Dan jika ada, bagaimana solusinya? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Memang benar kerugian mencapai 1 miliar dan sangat berdampak pada perusahaan kami. Tetapi kami memiliki keuntungan sebelum dan tetap ada keuangan perusahaan tetap berjalan, jadi kami tetap membayar gaji karyawan sesuai dengan kesepakatan. Sudah cukup Ando atau mau memberikan tanggapan kembali? Atau mungkin yang lain mau menanggapi, dipersilakan. Dari jawaban yang tadi. Oke, saya akan menjawab. Ada pertanyaan dari Rivaldi Maulana dari Tribun News. Jika mengalami kerugian selama 3 bulan berturut-turut dari Maret sampai Juni, mengapa bisa begitu terlalu lama? Bukankah ini hanya kesalahpahaman antara buyer dan penjual? Karena berita atau informasi isu-isu negatif yang ada di sosial media itu sudah banyak dan kami juga tidak bisa mengontrol itu semua. Jadi masih
ada saja yang tetap memposting soal isu negatif ini meskipun kami sudah memberikan pernyataan bahwa produk kami memang sudah aman dikonsumsi, komposisi dan kandungan yang ada di Freshii itu higienis dan aman untuk dikonsumsi. Gimana Rivaldi jawabannya? Suaranya putus-putus, Bu. Saya dari internet saya, Bu. Oke. Tadi jawabannya gimana Jessica? Mengapa Karena isu-isu negatif yang beredar di dalam sosial media itu sangat banyak dan kami tidak bisa mengontrol karena di dalam sosial media itu banyak platform dan banyak pengguna-pengguna akun fake juga yang membuat isu-isu negatif tersebut. Dan meskipun kami sudah meminta untuk di take down atau di posting itu tidak dihiraukan, jadi memang masih ada banyak masih ada terus orang untuk memposting isu negatif tersebut. Akun fake itu kayak booster media sosial ya? Ya, betul. Jadi meskipun kami sudah personal chat terhadap mereka, tetapi tidak dihiraukan atau di posting itu dihapus, itu tidak ada. Jadi kami juga tidak bisa untuk tahu saya ya kalau misalnya cuma antara penjual sama pembeli nggak mungkin bisa sampai ada booster sih. Tapi kalau ada saingannya yang nyari kesempatan mungkin bisa. Tapi kan ini karena kalian udah tahu yang nyerang itu booster, kenapa nggak diserang balik dengan menyewa booster yang lain? Karena udah terlanjur rugi, kenapa nggak langsung dilawan aja ketimbang kita harus nunggu sampai 3 bulan untuk membersihkan nama? Karena akun yang memposting atau yang memberikan informasi pada produk kami itu banyak. Jadi mungkin kami bisa untuk pada akun yang viral atau misalnya sampai banyak viewersnya dan kami melaporkan itu dan untuk menghapus akun tersebut, tetapi kan banyak juga akun-akun yang akun-akun palsu itu masih ada. Jadi nggak bisa semuanya kami suruh hapus akunnya gitu. Bagaimana? Kurangnya adanya kerjasama antara penyebar isu negatif dengan kami. Yang lain mungkin? Ada lagi? Saya dari Net Media Tama ingin bertanya, apa saja yang menyebabkan kerugian hingga mencapai 1 miliar? Dan bagaimana perusahaan menyikapi pelaku? Mungkin ada beberapa pelaku yang membuat perusahaan ini bisa mencapai kerugian sebesar ini. Apakah hanya memaafkan atau menyuruh take down saja atau gimana? Terima kasih.
Anis mau jawab? Kalau dari saya sih, yang pertama kayak take down yang akun-akun yang yang memberikan isu tersebut gitu, agar tidak ada lagi. Sekaligus ya kami cuma bisa memaafkan dan meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di antara di media sosial terkait isu-isu resi tersebut. Dan untuk akun-akun besar yang pastinya kami juga akan melaporkan kepada pihak yang berwajib karena menurut saya sudah merugikan perusahaan kami dan menimbulkan pencemaran nama dari brand kami, sehingga kami harus mengganti label dengan yang baru. Terus yang menyebabkan kerugian hingga 1 miliar ini itu apa saja? Karena kami mengalami penurunan penjualan yang ada dari bulan dari bulan Maret sampai bulan Juni. Baik, terima kasih. Oke, baik. Dari saya, untuk perusahaan Presi gitu ya. Tadi dikatakan bahwa hanya bisa memaafkan. Oke. Berarti di sini perusahaan Presi tidak memiliki sikap untuk terkait dengan isu-isu yang beredar, hoax yang beredar, yang justru malah isu tersebut merugikan dari pihak Presi sendiri. Bagaimana sebenarnya kebijakan dari perusahaan Presi menanggapi hal tersebut? Bagaimana tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pihak Presi? Kalau misalkan ganti rugi material, berapa yang harus diganti oleh si pihak penyebar isu tersebut? Lalu kemudian untuk tindak lanjutannya, bagaimana kebijakan yang akan dilakukan oleh pihak Presi untuk mencegah hal ini terjadi lagi di masa yang akan datang? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pasti untuk selanjutnya kami berharap dengan adanya label produk yang baru sehingga masyarakat dapat kembali untuk membeli produk kami. Dan kami akan karena isu-isu negatif ini, maka kami akan terus mati lagi. Gimana? Mati ya, Jessica? Jessica hilang kah? Oke, lanjutkan siapa? Anis Pelik. Terus coba tolong tangannya biar tinggi. Enggak, Bu, ini lagi megangin kameranya biar nggak jatuh. Oke. Bisa dilanjutkan? Kalau biar nggak terjadi seperti ini lagi, yang pastinya seperti yang tadi disebutin Jessica tadi, itu kita mengganti label yang baru. Jadi produk kita tuh mempunyai inovasi yang lebih baru lagi di mata masyarakat, yang agar yang oknum-oknum nggak jelas yang mau menyebarkan isu itu jadi tidak berpikir negatif lagi. Dan pastinya tadi PT Permata Indah juga akan merencanakan akan meluncing produk-produk terbaru dengan varian-varian baru yang pastinya akan lebih baik. Halo? Ya. Kayak gitu, Bu. Yang pertama kita ganti label lama ya menjadi label baru gitu.
apakah dengan mengganti label lama dan label baru ini berarti terkesan bahwa Fresi menutupi atau belum menyelesaikan sebenarnya permasalahan yang terjadi? Apakah dengan penggantian label ini sudah dianggap menyelesaikan permasalahan yang sedang Anda alami? Bagaimana tanggapannya? Apakah dengan perubahan label tersebut dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi di PT Permata Indah terkait dengan produk Fresi? Ya, kalau setahu saya sih belum pasti benar akan memperbaiki, Bu. Tapi kita setidaknya berusaha dulu. Yang pertama mengganti label, baru nanti yang kedepannya lagi kita akan memikirkan mungkin karena apa ya? Kita ingin menyingkirkan dulu yang oknum-oknum yang memperedarkan isu-isu tersebut. Aduh. Pertama kita berarti Anda tidak cukup matang untuk menyelesaikan kasus ini. Apakah seperti itu? Berarti Anda tidak memiliki konsep yang cukup matang untuk menyelesaikan kasus yang sedang Anda alami. Karena tadi Anda mengatakan akan berusaha. Berarti belum ada strategi tepat, strategi strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus Anda. Maaf, jaringan saya tadi terputus. Baik. Bisa diulang kembali pertanyaannya, Bu? Baik, tadi penjelasannya adalah apakah dengan penggantian label ini dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh PT Permata terkait dengan produk Fresi. Dipersilakan. Iya, saya akan menjawab. Kalau menurut saya bisa sih, Bu, karena kami kan hanya mengganti label, tetapi tidak mengganti, bukan berarti kami juga mengganti nama brandnya gitu ya. Jadi kami hanya akan membuat label yang baru, desain yang baru, seperti itu. Berarti Anda percaya bahwa dengan pergantian label ini akan bisa mengembalikan kepercayaan konsumen, seperti itu? Ya, Bu. Oke. Karena kita nggak mengganti nama dari brand kita sih, Bu. Kita hanya mengganti desain produk kita dengan yang baru, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Jessica. Berikutnya tolong mungkin dijawab pertanyaan dari Rizaldi. Pertanyaannya di chat ya. Ibu, maaf, saya baru join lagi, jadi chatnya kehapus. Mungkin Anis kali. Mungkin Anis. Tadi bertanya bahwa apakah mengeluarkan produk baru di saat krisis, apakah tidak terlalu nekat? Menurut Anda bagaimana? Produk baru, kami tidak mengeluarkan produk baru. Kami hanya mengganti desain dengan yang baru, tetapi produknya tetap sama. Kami membuat produk minuman dari bahan buah-buahan. Maaf, tadi Anis bilangnya bakal ngeluarin produk baru. Ini kenapa nggak klop ya Jessica sama Anis? Kalau
Kalau yang tadi kan di press release tersebut itu ada apa, PT Permata Indah merencanakan untuk memproduksi ini produk Freshie yang terbaru, varian-varian yang barunya gitu. Masih merencanakan. Ya, rencanakan di saat krisis karena berbahaya ya. Kan apa belum 100% terjadi. Jadi kita masih merencanakan tersebut itu. Tadi Belum juga kan terjadi. mau ganti label ya, apa ganti Ya. desain. Itu bukan mengeluarkan budget lagi. Ini mau nanya, sebenarnya keuangan PT Permata Indah itu ada apa namanya endorse nggak sih? Apa sponsor gede apa gimana? Karena perusahaan kami tidak hanya satu, karena sudah dijelaskan tadi, kami mempunyai 5 anak perusahaan dan kami juga sudah berdiri cukup lama. Apakah sudah Kami cukup sudah berdiri selama 14 tahun. terjawab? Oke. Baik, saya rasa untuk kelompoknya Jessica dan Anit Surli sudah cukup ya. Oke, cuman mungkin kurang tadi sosial medianya itu tidak dijelaskan di sosial media apa. Oh iya Bu, itu sosial medianya di berbagai sosial media Bu, di TikTok, terus Instagram, ada juga di Facebook. Instagram, di Twitter. Nanti dilengkapi apa namanya postingannya ya, Vanessa gitu. Oke, nanti kan kalian tetap harus bikin laporan dari apa namanya dari kasus yang sedang dialami dari perusahaan ini kan. Ya nggak? Iya. Ya, Bu. Ya 1-2 halaman cukup. Cuma hanya menjelaskan tentang permasalahannya saja gitu. Iya Bu. Itu beda dengan COVID ya, beda ya. Oke, baik. Kita sudah berapa 2 kelompok ya? Iya. Sudah direkod kan? Ya, sudah, Bu. Kita total ada berapa ya?